Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Aduh, luar biasa sekali ya. Negara Indonesia itu besar sekali dan besarnya itu tak terbayangkan. Kita tuh dengan situasi skandal pagar laut ini baru sadar ya bahwa sesungguhnya laut yang luar biasa banyak apa luar biasa luas yang kita miliki itu ternyata kekayaannya itu bukan cuma soal ikan laut dan hasil laut yang ada di dalam lautnya ya. Ternyata pinggiran laut aja bisa dijadikan sebagai uang yang banyak sekali. Kabarnya nih, kalau pik ini jalan sampai ke pik yang 11 itu 35.000 hektar, itu mereka bisa menangguh keuntungan itu sampai 20.000 triliun. Ya Allah, itu kan berarti utang negara Indonesia yang dibikin 10 tahun kemarin oleh Jokowi itu bisa lunas dalam sehari loh. Ya tinggal bikin surat ya. Keuntungan itu pun juga keuntungan yang nggak everlasting. Itu keuntungan begitu udah selesai semua hunian, fasilitas dan apapun yang dibangun kemudian sudah dibeli oleh pembelinya gitu ya. Itu keuntungannya. Itu 20.000 triliun udah dihitung. Coba bayangkan, itu baru satu garis pantai di Teluk Jakarta aja. Jadi, dari sisi kekayaan laut aja, dari sisi pinggiran pantai yang bisa direklamasi aja, itu Indonesia itu udah menjadi negara laut paling kaya raya di seluruh dunia. Kenapa? Karena negara Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ini baru sisi garis pantainya dan ternyata berpotensi untuk direklamasi, berpotensi untuk menjadi hunian-hunian kota-kota baru yang luar biasa, sangat berharga, dan seandainya seluruh proyek reklamasi yang dilakukan di seluruh garis pantai di Indonesia, maka Indonesia ini udah nggak kira-kira kayaknya. Udah melibas semua karena kita negara yang terbesar dengan laut yang terbesar dan ini kita bicara baru garis pantai aja. Belum kekayaan lautnya, belum kekayaan ikannya, belum kekayaan biota lautnya yang sangat berpotensi segala macam luar biasa, bukan hanya sekedar sumber pangan, tetapi juga sumber vitamin, biodiversity-nya bisa menjadi segala macam obat-obatan dan terapi jangka panjang yang luar biasa. Dan karena itu maka ini sebetulnya nasib Indonesia di masa depan tuh benar-benar di tangan Presiden Prabowo ya. Apakah Presiden Prabowo itu mampu untuk menjaga dan mengawal kekayaan Indonesia ini ya dan kemudian mendayagunakan kekayaan yang ada dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Wah, bukan hanya Indonesia Emas 2045, tapi sampai 10.045 barangkali ya, sampai 10.000 tahun gitu. Dan pertama ya, pengelolaan itu harus berkelanjutan dari sisi konservasinya, melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, ya, pembentukan kawasan konservasi laut yang benar-benar super serius. Dan yang udah dirusak 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024 itu. Jadi mesti dikembalikan lagi ya konsep konservasinya. Kemudian pengelolaan stok ikan. Aduh, ikan kita tuh ikan paling banyak, paling kaya. Dari sisi jumlah, dari sisi jenis, dan nelayan-nelayan dari negara lain pun paling banyak banget ya melakukan perampokan terhadap ikan kita. Jadi ini harus dipastikan betul ya bagaimana regenerasi dari biota laut dan ikan-ikan laut yang ada ya. Kemudian habis itu undang-undang yang aduh udah rusak nggak karu-karuan deh. Selama 10 tahun terakhir ini harus terjadi penguatan undang-undang lagi, pengelolaan perikanan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jangan sampai pulau-pulau kita yang 17.000 itu kemudian ternyata sudah dibeli, sudah dijual, sebagian untuk resort, sebagian untuk bikin reklamasi di negara lain seperti Singapura, dan harus ada sistem pengawasan yang super ketat ya. Ini kan tugas-tugas dari presiden dan kita sangat berharap Presiden Prabowo kali ini benar-benar bisa menunaikan tugasnya
sebagai presiden nggak gabut, nggak makan gaji buta, bahkan merusak seperti presiden yang sebelumnya. Namanya siapa nggak ngerti, saya udah lupa. Kemudian pengawasan, penegakan undang-undang dan hukum juga, mencegah penangkapan ilegal dari negara lain. Kemudian juga undang-undang fishing juga harus ditegakkan, bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki batas laut yang berhimpitan dengan Indonesia. Ya. Habis itu juga partisipasi masyarakat, penguatan masyarakat. Jadi kalau kita lihat negara Indonesia ini adalah negara yang paling kaya garis laut, mestinya nelayan kita ini harus benar-benar diberdayakan ya, diberdayakan dari sisi edukasinya, dari sisi keterampilannya, dari sisi infrastrukturnya, sehingga mereka ini bisa menjadi nelayan-nelayan yang super kaya seperti nelayan-nelayan di negara Skandinavia ya, kan harusnya begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memelihara kelompok nelayan yang miskin-miskin, tapi benar-benar harus memberdayakan mereka ya. Kalau mereka kuat, mereka kaya, mereka makmur, otomatis mereka akan tangguh untuk menjaga garis pantai di seluruh Indonesia, ya. Kemudian melibatkan masyarakat juga secara luas untuk sama-sama mengawasi dan mengkoordinasi penggunaan ruang laut. Habis itu juga sekarang ini di abad 21 itu kan sudah full teknologi, full inovasi ya, mulai dari evaluasinya, mulai dari monitoringnya, kemudian bagaimana sistem aquaculture itu bisa berkelanjutan, kemudian zonasi laut, bagaimana benar-benar menetapkan zona-zona untuk sepanjang garis pantai, kemudian bagaimana kalau kemudian ternyata ada potensi reklamasi ya, potensi pengembangan garis pantai. Jangan diserahkan begitu aja kepada pengembang-pengembang dong. Pengembang ya pengembang, developer. Tapi kepemilikannya itu ya harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang terjadi reklamasi-reklamasi seperti misalnya di Qatar, ya misalnya seperti di Uni Emirat Arab, dan banyak di tempat-tempat yang lain itu akan menambah kekayaan dari negara beserta dengan nelayan, beserta dengan masyarakat pesisir, bukan malah justru menggusur mereka, bukan malah justru memiskinkan mereka ya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai ekonomi biru kan ya. Saya itu banyak punya pengetahuan, tetapi soal ekonomi, soal hukum saya serahkan kepada ahlinya. Ini adalah referensi ya, karena kita harus do your own research ya. Jadi kita riset, ternyata ada ekonomi biru, pengembangan ekonomi biru itu artinya pengembangan ekonomi lautan, dan ternyata tidak hanya perikanan, tidak hanya soal wisata, tetapi juga ternyata pengembangan, reklamasi yang bisa menghasilkan kota-kota baru yang super modern dan sangat diminati oleh investor dan juga pembeli. Kemudian juga pengembangan energi laut, bioteknologi laut, dan banyak banget. Dari situ aja kebayangkan betapa kaya rayanya Indonesia. Belum lagi soal mitigasi, pengelolaan pencemaran, pengelolaan pencegahan polusi, kemudian soal perubahan iklim juga. Kalau memang benar terjadi global climate change yang saya sangat ragu-ragu, tetapi anyway, perubahan iklim itu karena memang pendinginan matahari itu terjadi dan itu pasti akan memengaruhi sumber daya laut. Jadi itu hal-hal yang seperti itu tuh sudah harus dipahamkan dan dimiliki ya kemampuan itu oleh pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Masyarakat kita adalah masyarakat bahari, walaupun tidak semuanya berada di garis pantai, tapi kita ini adalah masyarakat bahari karena negara kita adalah negara kepulauan ya. Jadi demikian teman-teman semuanya, hasil riset saya ya terkait dengan kekayaan laut pinggir pantai Indonesia yang luar biasa dan sesungguhnya kita ini nggak layak ya teman-teman untuk menjadi negara miskin tuh nggak layak banget. Kita baru jualan pinggiran pantai menjadi reklamasi dan pengembangan aja kita udah bisa menjadi negara terkaya di dunia. Belum kita bicara hasil lautnya, belum kita bicara kekayaan-kekayaan yang bisa dihasilkan dari laut yang kita miliki. Demikian mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan menambah puzzle pengetahuan Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.